making a special exception just for you. Ketemu lagi dengan saya, Diozil. Langsung saja, kita membahas alur cerita Aquaman and the Lost Kingdom. Tapi jangan lupa, subscribe, like, comment, dan share Diozil. Biar channel saya makin terkenal dan menjadi orang kaya cuat. Di awal film diperlihatkan di mana Aquaman saat ini telah resmi menjadi suami Mira dan menjadi Raja Atlantis, sekaligus menjadi ayah dari seorang anak bernama Arthur Junior. Aquaman pun memiliki beban berat yang harus ditanggungnya, di mana Aquaman harus mengurus kerajaan, para rakyat, serta mengurus Dewan Kerajaan, di mana Dewan Kerajaan selalu menolak keputusan Aquaman untuk memberitahu manusia terkait kebenaran kerajaan Atlantis yang berada di bawah laut. Namun saat ia kembali ke daratan dan bertemu dengan anaknya, ia pun menjadi bahagia dan sedikit menghapus lelahnya menjadi seorang raja. Hingga di suatu ketika Aquaman tanpa sengaja melihat anaknya yang bisa berkomunikasi dengan ikan yang berada di akuarium rumahnya. Di sini ia pun terkejut dan merasa bangga dengan kemampuan anaknya yang luar biasa. Kemudian di sisi lain diperlihatkan kembali sosok David, yaitu seseorang yang berada di balik kostum Black Manta ini hadir kembali. Di sini David pun bekerja sama dengan Dr. Sin untuk mencari tahu keberadaan kerajaan Atlantis. Namun di sini tujuan mereka berdua sangatlah berbeda, di mana David memiliki tujuan untuk balas dendam kepada Aquaman, sedangkan Dr. Sin hanya ingin meneliti dan mengetahui secara langsung bentuk kerajaan Atlantis yang sebenarnya. Hingga di suatu ketika Dr. Sin pun menemukan sebuah sinyal yang menunjukkan lokasi yang sangat besar di bawah es. Namun tiba-tiba di lokasi tersebut terjadi suatu keretakan dan menjadikan Dr. Sin terjatuh ke dalam jurang dan mempertemukan mereka dengan sosok monster bertentakel. Untungnya Dr. Sin sempat mengirim sinyal darurat kepada Black Manta dan komplotannya. Kemudian setelah sampai di lokasi, David pun penasaran dengan sosok monster tersebut dan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Dr. Sin. Hingga akhirnya mereka menemukan suatu gua yang sangat besar dan mengarah ke dalam air. Dikarenakan mereka penasaran, mereka pun akhirnya turun menyelam ke dalam air untuk menelusuri monster apa yang ada di tempat tersebut. Namun tiba-tiba saat di tengah perjalanan mereka kembali diserang oleh monster bertentakel dan menjadikan David terlempar ke bawah. Dan saat itulah David menemukan sebuah trisula hitam yang sudah patah. Dan saat David mengambil trisula itu, ia pun mendapat suatu penglihatan, di mana di dalam penglihatannya ia bertemu dengan monster bernama Kordek. Di sini Kordek pun mengatakan jika David bisa membebaskannya, maka ia akan memberi imbalan David sebuah kekuatan yang luar biasa supaya bisa balas dendam kepada Aquaman. Dan mendengar hal itu, David pun langsung menyetujui perjanjian tersebut. Beberapa bulan kemudian diperlihatkan di mana Dewan Kerajaan Atlantis telah melakukan rapat dengan Raja Atlantis. Di sini mereka membahas terkait pencemaran dan polusi di laut yang terjadi beberapa bulan belakangan. Di sini Dewan Kerajaan Atlantis pun mengatakan jika hal ini karena kesalahan manusia. Namun Raja Atlantis membela manusia dan mengatakan jika solusi dari permasalahan ini adalah musyawarah bersama antara Kerajaan Atlantis dengan manusia di daratan. Raja Atlantis mengatakan jika kita saling sharing dan bertukar teknologi dan informasi untuk mencegah bencana. Namun di sini para anggota kerajaan tidak setuju dengan usulan rajanya ini. Bahkan efek dari polusi tersebut dirasakan juga oleh penduduk darat. Seluruh media pun memberitakan jika saat ini iklim di dunia sudah tidak akurat dan gampang berubah secara ekstrim. Sedangkan di sisi lain, David berhasil mengetahui segala hal tentang peralatan kuno yang ia temukan di bawah retakan es sebelumnya. Hal ini terjadi karena David telah melakukan perjanjian dengan Kordek, dan David pun diarahkan oleh Kordek untuk menemukan dan merencanakan semuanya. Hingga di suatu ketika David pun mengajak para komplotannya untuk menuju ke gudang kerajaan Atlantis untuk mengambil bahan bakar yang bernama Origergam. Di sini David dan komplotannya pergi ke gudang Atlantis menggunakan sebuah alat seperti gurita dan mengambil semua bahan bakar tersebut. Namun belum sampai selesai mencuri bahan bakar, David ketahuan oleh Mira dan Atlana. Hingga akhirnya terjadilah kegemparan karena gudang milik Atlantis dibobol. Di sini David pun meminta bantuan kepada Dr. Sin untuk menembakkan gelombang sonar agar kerajaan Atlantis rusak dan mereka bisa kabur dari tempat itu dengan selamat. Di sini Mira hampir saja berhasil menangkap David yang hampir kabur. Namun sayangnya Mira tertembak oleh kekuatan laser yang keluar dari kostum Black Manta milik David. Dan tidak lama kemudian